السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan di antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Shallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah siang ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Sittah. Semoga hari ini kita bisa menyelesaikan kitab ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke al-asl yang keempat. Insyaallah kita akan bahas dua pondasi pada pertemuan kali ini. Nah, al-usulu sittah, 6 pilar dalam agama yang mesti diketahui oleh seorang muslim dan muslimah betapa pentingnya 6 pilar ini. Yang pertama tentang keikhlasan. Telah lewat penjelasan kita panjang lebar tentang keikhlasan. Nah, dan ini yang paling penting di dalam seseorang itu beramal, menjalankan agama, menjalankan amalan-amalan adalah keikhlasan. Bagaimana memurnikannya untuk Allah. Semuanya diberikan untuk Allah agar bernilai pahala yang sempurna. Bahkan terkadang amalan-amalan yang kecil pun bisa bernilai besar dikarenakan kadar keikhlasan yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang ketika dia mengamalkan amalan tersebut. Nah, bahkan amalan yang kecil bisa berbuah surga ketika dia lakukan dengan keikhlasan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Urini rajulan
an rajulin yataqallabu fil jannah. Kata Nabi, aku diperlihatkan tentang seorang lelaki yang dia mondar-mandir di dalam surga, itu diakibatkan sebuah ranting yang dia singkirkan dari tengah jalan, yang mengganggu jalan kaum muslimin. Nah, kemudian dia melihatnya dan dia menyingkirkan ranting tersebut, dia tepikan ranting tersebut karena mengganggu jalan kaum muslimin. Maka kata Nabi, dengan sebab amalan tersebut dia masuk surga. Ya, itu dikarenakan kadar keikhlasan. Walaupun amalan yang kecil, tapi dengan ikhlas, ya, dan dia mementingkan maslahat kaum muslimin di situ, tidak ada pengharapan selain dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai pahala dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang dia memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan, sehingga para ulama mengatakan, ya, kenapa Nabi menyebutkan dia masuk ke dalam surga? Karena ketika dia melakukan amalan kecil itu, yaitu memberikan minuman kepada seekor anjing, itu kadar keikhlasannya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang melihatnya, dan yang dia tolong bukan manusia, yang dia tolong hanya anjing, hewan yang tentunya hewan itu tidak bisa mengucapkan terima kasih, tidak pula bisa membalas budi. Nah, apa yang dia inginkan balasan dari seekor hewan? Tentu saja tidak ada. Maka murni apa yang dia lakukan itu semata-mata ikhlas dan ingin memberikan pertolongan dan bantuan dan melepaskan kesusahan yang ada, yang sedang dialami oleh seekor anjing tersebut. Ini kadar keikhlasan. Maka ikhlas ini akan membuat amalan-amalan yang kecil menjadi besar. Oleh karena para ulama mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil menjadi besar pahalanya gara-gara niat. Ya, gara-gara niat. Niat itu berkaitan dengan keikhlasan, karena keikhlasan terletak di dalam hati. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil pahalanya gara-gara niat. Ada orang beramal dengan amalan yang luar biasa, haji dan umrah dan seterusnya, amalan-amalan jihad, tapi tidak ada kadar keikhlasan. Ya, tidak ada kekuatan keikhlasan di situ. Maka amalannya pun lemah, pahalanya menjadi kecil, padahal amalan yang dia lakukan begitu besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang sudah juga kita lewati, ya, pilar yang kedua, yaitu tentang seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu. Kaum muslimin harus bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah, dan dilarang untuk bercerai-berai. Bagaimana bercerai-berai? Maksudnya bercerai-berai maksudnya meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka akan bercerai-berai. Allah suruh kita bersatu dan tidak boleh bercerai-berai. Ya. Kapan mereka akan bercerai-berai, akan berselisih? Ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an wa Sunnah. Ketika seorang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah saja, masih ada celah perselisihan di situ. Masih ada silang pendapat di situ. Yang seorang muslim harus belajar lagi bagaimana menyikapi silang pendapat. Bagaimana menyikapi perbedaan di antara, ya, dua dalil atau dua hujjah yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana lagi kalau mereka sama sekali tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Maka umat ini akan hancur. Umat ini akan kocar-kacir. Tidak tahu kemana dia harus kembali, mana yang harus dia jadikan pijakan. Maka Allah menyuruh untuk kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengikis perselisihan. Nah, sebagaimana Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Nah, kemudian pilar yang ketiga yang telah kita bahas juga tentang seruan untuk mentaati ulil amri, penguasa yang sah.
Nah, karena tidaklah terwujud persatuan di sebuah suatu negara kecuali dengan cara mereka mentaati ulil amri. Kalau ulil amri yang sudah naik, yang sudah diangkat, tidak ditaati, maka tidak ada fungsinya keberadaan penguasa tersebut atau ulil amri tersebut kalau tidak ada ketaatan dari rakyatnya. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat yang telah kita bahas adalah penjelasan tentang apa itu fikih dan fuqaha atau ilmu dan ulama. Dan penjelasan tentang perbedaan antara ulama dan orang-orang yang hanya sekedar meniru gaya ulama. Ya, padahal bukan bagian dari ulama. Nah, hanya penampilannya saja, hanya gayanya saja, ya, hanya modelnya saja, casingnya saja yang seperti para ulama, walaysa minhum, padahal bukan dari kalangan ulama. Nah, sekarang kita masuk al-aslul khamis. Pilar yang ke-5. Bayanullah subhanahu li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illah wal munafiqina wal fujjar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pilar yang ke-5 dari usul sittah ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang wali-walinya. Tentang wali-walinya, wali-wali Allah. Ya, berarti pilar yang ke-5 ini kita akan pelajari siapa itu wali Allah. Kenali wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim. Dan membedakan antara mereka wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai wali. Padahal bukan wali. Ya. Padahal mereka min a'da'illah. Mereka itu termasuk musuh-musuh Allah dari kalangan munafiqin atau orang-orang fujjar, orang-orang yang jahat, ahlul ma'asi. Nah, di sini kita akan belajar mengenal siapa itu wali Allah. Ya. Jangan sampai musuh Allah dikatakan wali. Jangan sampai orang munafik dikatakan wali. Jangan sampai ahlul maksiat dikatakan wali. Jangan sampai orang gila pun dikatakan wali. Nah, di sini kita akan pelajari, lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang wali-walinya. Bagaimana ciri-ciri wali? Apakah wali itu punya ciri-ciri tertentu? Memakai pakaian tertentu? Pakai peci model tertentu? Gaya ikat sorban tertentu? Ya, cara berjalan tertentu? Atau punya keanehan-keanehan tertentu, kelebihan-kelebihan tertentu? Bisa menghilang lah. Iya. Bisa jalan di atas air lah. Bisa mengetahui perkara gaib lah. Atau keanehan-keanehan lain, kelebihan-kelebihan yang dianggap oleh banyak manusia. Bagaimana wali itu? Ya, di sini akan diterangkan. Nah, kita lihat penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan. Naam, hadza aslun azim. Ya. Ini termasuk pilar atau pembahasan yang besar. Di mana huwa tafriq baina awliyaillah wa awliya'isyaitan. syaitan. Di mana dia sebuah pembahasan agar kita bisa membedakan mana wali-wali Allah, mana wali-wali syaitan. 6. Kenapa ini penting untuk dibahas? Lianna ahlal batil saru yusammuna awliya'u syaitan awliya Allah. Karena ahlul batil, ya, orang-orang yang berada di atas kebatilan, orang-orang yang sesat hari ini, ya, mungkin orang awamnya juga, mereka menamai wali-wali syaitan sebagai wali Allah. Mereka menduga wali syaitan sebagai wali Allah. Ya, karena ilmu yang mereka dapat salah, karena awamnya mereka, karena ketidaktahuannya mereka, atau karena syubhat-syubhat, ya, atau dikarenakan kelebihan-kelebihan yang dilihat oleh mereka terhadap seseorang,
kemudian mendorong mereka untuk mengatakan orang tersebut sebagai wali Allah, padahal wali syaitan. Hatta inna hadzal amr iltabasa 'alan nas, sehingga perkara ini menjadi rancu di tengah-tengah manusia. Ya, di tengah-tengah manusia yang banyak, mereka enggak tahu membedakan mana sih yang benar wali Allah itu yang seperti mana. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kitaban nafi'an mufidan sammahu Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis sebuah buku yang sangat bermanfaat. Sebuah tulisan yang beliau kasih judul ya Al-Furqan, pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Agar umat ini tahu, agar terang perkalanya kepada manusia. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Yaitu tidak pernah takut dengan apa yang akan mereka jalani ke depan dan tidak akan pernah bersedih dengan apa yang telah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang ke depan engkau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu engkau takut. Tsumma bayyanahum, kemudian Allah menjelaskan tentang mereka, yaitu wali-wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali Allah itu mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak takut dan orang-orang yang tidak pula bersedih. Ya. 6. Haula hum awliyaullah. Merekalah para wali Allah. Para wali Allah yang Allah terangkan sifat-sifat mereka. Jama'u bainal iman wa bainat taqwa, yang sifat mereka, ciri-ciri mereka tergabung, terkumpul di antara iman dan takwa. Apa itu iman? Iman yang dimaksud adalah al-ilm. Bainal ilm an-nafi' wal 'amal salih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berilmu, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Iman adalah berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, dan takwa adalah mereka orang-orang yang beramal dengan amalan saleh. Yeah. Karena ketakwaan, buah dari ketakwaan itu amal. Haula hum awliyaullah, merekalah para wali Allah. Awliyaullah laisa awliyaullah man kharaja ala syar'illah wa ghaira dinillah. Wali Allah itu bukan orang yang berani keluar dari syariat Allah dan berani merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan wali Allah. Ya. Yang berani keluar dari syariat Allah dan berani merubah syariat Allah. Bagaimana berani keluar dari syariat Allah? Enggak puasa, enggak sholat. Ya. Kenapa enggak sholat? Oh, saya lain. Ya. Saya sudah tingkat lain. Berbeda dengan kalian. Kenapa enggak puasa? Kewajiban kita sudah beda. Nah, posisi kita sudah beda. Level kita berbeda. Ya, ini orang-orang yang kharaja ala syar'illah. Ini keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wali tidak seperti itu. Wa ghayyara dinallah, dan merubah agama Allah, merubah aturan Allah, menambah atau mengurangi, ya, dan seterusnya. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a ila ibadatil qubur wal adrihah. Wali Allah itu bukan orang-orang yang menyeru untuk menyembah kubur. Ya. Wali Allah itu bukan orang-orang yang menyuruh manusia untuk datang ke kuburan untuk minta kepada mayit yang ada di dalam kubur. Nah, hadza waliyu syaitan. Ini namanya wali syaitan. Ya, bukan wali Allah. Temannya syaitan, penolongnya syaitan. Ya. Bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Walaisal waliyu huwa as-sahir wal kahin wal khurafi alladhi yudhhar lin-nas makhariq as-sihriyah. Yang namanya wali itu bukan tukang sihir, bukan tukang dukun, bukan ahli khurafat, tukang cerita, ahli cerita-cerita dongeng,
Ya. Yang menampakkan kepada manusia makhariqas sihriyah, yang menampakkan di hadapan manusia tipuan-tipuan sihir, tipuan-tipuan sulap, dan seterusnya. Itu bukan wali. Kemudian dengan tipuan-tipuan sihirnya, ya, dengan ilmu-ilmu yang dia tampakkan karena berteman dengan jin, lantas dia mengatakan hadhihi karamat. Ini karamah. Ya. Nah, ini karamah, yaitu kelebihan. Karamat itu artinya sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang dalam rangka Allah memuliakan orang tersebut. Itu karamah namanya. Ya, kelebihan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang dalam rangka Allah memuliakan orang tersebut, ya, di atas manusia-manusia yang lain. Itu karamah, dan karamah itu datang dari Allah, tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditiru, tidak bisa privat. Ya. Ada les, bisa mau seperti ini, gini caranya, nanti ini jadi karamah. Itu bukan karamah. Karamah itu sesuatu yang murni datang dari Allah, tidak bisa ditiru, tidak bisa dipelajari. Tidak bocor caranya, bagaimana cara bisa buat seperti itu. Karena dia bukan sihir yang bisa dipelajari. Dia bukan sulap yang bisa dipelajari. Tapi dia karamah, sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap orang tersebut yang tidak bisa ditiru. Ya, itu namanya karamah. Ada lagi di atasnya mukjizat. Hanya saja mukjizat bedanya dengan karamah, mukjizat itu khusus kepada nabi dan rasul. Ya. Sedangkan karamah bisa terjadi pada orang-orang soleh selain nabi dan rasul. Tapi mukjizat kekhususan bagi para rasul saja. Ya. Apa itu mukjizat? Diambil dari kata ajaza ya'jizu, artinya melemah, artinya nggak bisa ditiru. Orang tidak akan bisa meniru yang namanya mukjizat. Di antaranya Al-Quran, orang nggak bisa buat, nggak bisa tiru. Allah beri tantangan, datangkan satu huruf saja, atau satu ayat, jangan satu ayat, satu kalimat, jangan satu kalimat, satu huruf saja, kalian tidak akan mampu. Wahia fil haqiqah makharij syaitaniyah. Orang-orang menganggap itu sebagai karamah, padahal hakikatnya apa? Tipuan syaitan. Ya, sihir itu tipuan syaitan, sulap itu tipuan syaitan, dan seterusnya. Dan itu bukan sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah keajaiban, kelebihan yang seorang muslim harus terpukau dengannya. Tidak perlu. Bahkan seharusnya dia harus mengelak dan menyingkir dari hal-hal yang seperti itu. Ya, agar dia tidak terpukau kecuali dengan sebuah kelebihan yang datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Kata Syekh, wa yakfi hadza ayatun min surati Ali Imran. Maka cukuplah ya ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan siapa itu wali Allah. Yaitu dalam surah Ali Imran ayat 31. Nah, dari sini Syekh akan menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan ciri-ciri wali Allah. Apa saja sih ciri-ciri wali Allah itu? Ya, yang Allah terangkan. Ya. Karena ketika dikatakan wali Allah, maka harus datang keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wali Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Qul, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku." Itu ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau kalian ikut aku akan membuat Allah cinta kepada kalian.
Syahidnya di sini, yang namanya wali Allah itu pasti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti rasulnya. Siapa yang mendapatkan kecintaan dari Allah dan dia mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, itu berarti termasuk ciri-ciri wali Allah. 6. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, mahabbatullah ya a'zam anwa'ul ibadah. Kecintaan Allah, menggapai kecintaan Allah, dia adalah jenis ibadah yang paling besar. Jenis ibadah yang paling besar. Cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah dinilai ibadah. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, saya cinta kepada Allah, cinta kepada syariat ini. Ya. Tapi semuanya harus dibuktikan dengan amal. Ya. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang bisa mengaku-ngaku tentang cinta. Yang namanya cinta harus ada bukti. Bukankah itu yang tersebar di tengah-tengah kita hari ini? Cinta, cinta, cinta itu perlu bukti, Mas. Mana buktinya? Nah, cinta kepada manusia saja butuh bukti. Bagaimana lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Butuh bukti. Nah, buktinya apa? Kalau dia memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti. Ya, itu perjuangan, itu pengorbanan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh mengatakan wa alamatu mahabbatullah, dan tanda cinta kepada Allah, tanda seseorang cinta kepada Allah, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda seseorang cinta kepada Allah, dia ikut Rasul. Dia ikut sunnahnya. Ya, dia ikut ucapan-ucapan Rasul, dia amalkan. Dia ikut amalan-amalan Rasul, dia lakukan. Ya. Dia ikut apa yang telah disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengiyakan juga. Dia ikut apa yang ada pada diri Rasul, dari penampilan Rasul, dari akhlak Rasul. 6. Dan seterusnya, dia ikut semuanya. Maka itu ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Bukan mengikuti Rasul pada bagian-bagian yang dia senangi saja, atau yang mencocoki dirinya saja, atau yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Yang tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan. Ini bukan ikut Rasul, tapi ikut hawa nafsu. Nah, falladzi la yattabi'ur Rasul laisa waliyan lillah. Maka di sini kita ambil pelajaran, orang yang tidak ikut Rasul, tidak ikut sunnah Rasul, berarti dia bukan wali Allah. Walaupun dia mengaku-ngaku wali Allah. Walaupun dia direkomendasi oleh sejuta umat, dia itu wali Allah, tapi enggak ikut Rasul, maka enggak diterima pernyataan manusia yang ada 1000 atau yang ada 1.000.000 orang. Iya. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi yang Allah buat di dalam Quran. Yaitu syaratnya harus ikut Nabi, ikut Rasul, ikut sunnah. Iya. Wala yuhibbullah, dan dia tidak dikatakan mengikuti Rasul. Orang yang tidak mengikuti Rasul berarti bukan wali Allah. Wala yuhibbullah, berarti dia enggak cinta sama Allah. Ya, berarti dia tidak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak ikut Rasul. Ya. Karena Allah yang suruh untuk ikut Rasul. Ketika dia tidak ikut Rasul padahal itu perintah Allah, berarti dia tidak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kalau cinta dengan seseorang, apa yang disuruh oleh seseorang tersebut kita akan buat. Ya. Apa yang diminta oleh anak kita, kita akan buat untuk dia, biar dia senang. Apa yang diminta oleh istri kita, kita akan buat selama kita sanggup. Kenapa? Karena kita cinta sama mereka. Ya. Ini Allah yang suruh, dia enggak buat. Berarti dia enggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suruh, ikut Rasul. Tapi dia enggak ikut Rasul. Berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala yuhibbullah. Wa haula al-mukharrafun yaqulun, mereka ya, orang-orang yang rusak akalnya ini, cara berfikirnya, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'atir rasul. Seseorang itu tidak bisa menjadi wali Allah kecuali kalau dia berani keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru wali Allah. Ya. Kalau dia masih taat sama Rasul, masih ikut Rasul, itu bukan wali. Ya. Siapa wali itu? Ya. Kalau dia berani keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu baru wali. Ya. Itu baru hebat, itu baru wali. Nah, ini yang disebut dengan al-mukharrif, orang yang sudah rusak akalnya. Nah, fahum indahum al-wilayah fil khuruj an sunnatir rasul. Bagi mereka kewalian itu didapat dengan cara keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak butuh lagi dengan sunnah Rasul, tidak pakai lagi sunnah Rasul, wal i'timad 'alal khurafat wal bid'ah, dan hanya bersandar kepada cerita-cerita khurafat dan kebid'ahan, hadhihi hiyal wilayah indahum. Inilah kewalian bagi mereka. Ya. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang rusak. Ketika berani keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat ajaran sendiri, buat kaidah-kaidah sendiri, nah, tidak terpaku dengan sunnah dari Nabi, ya, maka ini baru namanya wali. Bisa berjalan sendiri. Ya, tahu jalan sendiri untuk menuju Allah, nggak perlu ya wasilah Nabi, nggak perlu ya pengajaran dari Nabi atau mengikut sunnah Nabi. Dia tahu jalan sendiri, bisa buat jalan sendiri untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru wali. Hadza batil. Ini kebatilan. Bahkan mereka mengatakan hum yaqulun nahnu na'budullah li'annana nuhibbuh. Kami ini nyembah Allah karena kami ini ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La na'buduhu khaufan min narih. Kami nyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena kami takut dengan nerakanya. Wala tama'an fi jannatih. Bukan karena kepingin sangat dengan surganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Tapi kami nyembah Allah karena cuma cinta saja. Ya. Bukan takut karena nerakanya, juga tidak berharap besar dengan surganya. Ya, jadi ini orang mau kemana? Ya, surga juga nggak mau. Ya. Tidak ada tamak, tidak ada keinginan besar terhadap surga. Terhadap neraka juga nggak takut. Nah, jadi beribadah kepada Allah bukan karena takut dengan neraka, bukan juga berharap surga, tapi sekedar cinta. Nah, maka siapa yang beribadah hanya dengan modal cinta, para ulama mengatakan dia seperti sufi. Ya, dia seperti sufi. Barang siapa yang beribadah hanya karena takut kepada neraka, ya, maka dia seperti khawarij. Nah, tapi siapa yang beribadah kepada Allah dengan harap surga, dengan takut kepada neraka, ya, kemudian dengan cinta, maka dia ahlus sunnah. Nah, makanya rukun di dalam ibadah itu 3. Harus ada mahabbah, harus ada al-khauf, harus ada roja. Ya. Ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa harap. Ya. Dan semuanya ketiga-tiganya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini baru beribadah yang sempurna. Baru dari situ lahir keikhlasan, lahir ittiba'. Nah, taib. Fayuqalu lahum, ya, maka kita katakan kepada mereka yang katanya beribadah kepada Allah hanya modal cinta saja. Tuhibbunahu ala tariqati man. Kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini cara cintanya model siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul? Apakah ini cara cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya.
Au ala tariqati ghairih, atau cara cintanya orang lain selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yuhibbullah illa man ittaba'ar rasul. Tidaklah seseorang itu dikatakan mencintai Allah kecuali dia mengikuti Rasul. Nah, hadza huwal fasil baina awliya'ir rahman wa awliya'isy syaitan. Ini menjadi pembeda, pemisah antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya. Dia ikut Allah dan Rasulnya enggak? Dia taati perintah Allah, dia jalankan sunnah Rasul enggak? Itu menjadi pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Nah. Wa ayah fil Maidah. Berarti ini di antara ciri wali Allah, apa cirinya? Ikut sunnah. Berarti tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah yang menjadi wali Allah, tidak ada. Yeah. Mereka orang-orang yang matruk, yeah. Orang-orang yang ditinggal, tidak masuk ke dalam kategori wali Allah. Bagaimanapun penampilan mereka, bagaimanapun kedudukan mereka di tengah-tengah manusia, tapi banyak perkara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ingkari, maka mereka bukan wali Allah. Satu sunnah saja mereka ingkari, mereka benci, mereka nafikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka tidak cinta kepada Nabi dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin mau jadi wali Allah? Nah, wa ayatun fil Maidah, dan satu ayat di dalam surah Al-Maidah sebagai dalil dan bukti yang Allah sebutkan tentang ciri-ciri wali Allah. Surah Al-Maidah ayat 54. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Masya Allah, terkumpul di sini sekian ciri-ciri wali Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, keluar dari agamanya, keluar dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan kaum yang baru. Allah akan datangkan kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunah, di mana Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini sifat pertama, ciri pertama wali Allah dalam ayat. Apa cirinya? Yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbunah, mereka cinta sama Allah. Berarti cinta mereka terbalaskan. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, karena kalau cuma sebelah nggak bisa bertepuk. Iya, harus ada dua tangan. Nah, ketika mereka mengaku mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka, ini cinta yang terbalaskan. Inilah wali Allah. Satu. Adzillatin 'alal mu'minin. Ini ciri yang kedua. Mereka lembut dengan orang-orang yang beriman. Lemah lembut. Baik dengan orang-orang yang beriman. Bagus dengan orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Keras, tegas dengan orang-orang kafir. Ini ciri yang ketiga. Keras dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka orang yang berjihad di jalan Allah. Apakah mereka berjihad dengan hartanya? Apakah mereka berjihad dengan dirinya? Apakah mereka berjihad dengan ilmunya? Atau berjihad dengan amalan-amalan lain? Ini ciri keberapa? 4. Mereka berjihad, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan apapun untuk menggapai ridha Allah dan sampai ke surganya Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya.
Tentunya ketika mereka sedang berjihad, sedang berjuang, ada celaan. Ya, orang-orang yang mencela, tapi mereka tidak takut. Ya, itulah wali Allah. Berapa sifat di sini? 5 sifat. 5 ciri wali Allah di dalam ayat ini. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya. Sebelum kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan, kita ingin mengambil faedah dari ayat ini terlebih dahulu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya? Ya, berarti dia nggak pengen berada di atas Islam. Nggak mau di atas Islam, mau keluar. Maka itu bukan masalah bagi Allah. Ya, itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan sekiranya seluruh manusia ini murtad. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, Nabi menyebutkan tentang hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, yaitu hadis Abu Dzar. Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang pertama di antara kalian, orang pertama dari Nabi Adam, ya, wa akhirukum, sampai orang terakhir nanti, nggak tahu siapa orang terakhir nanti, dari kalangan jinnya atau dari kalangan manusia, semuanya ala afjari qalbin rajulin minkum, semuanya berada di atas hati manusia yang paling buruk. Semuanya jahat, semuanya ahlul ma'asi, semuanya kafir. Keadaan seperti itu tidaklah mengurangi kekerajaanku sedikit pun. Tidaklah merugikanku sedikit pun. Tidaklah menurunkan levelku sedikit pun. Artinya Allah nggak rugi. Itu bukan masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, nggak mau dengan Islam, mau cari agama yang lain, silahkan. Cari amalan yang lain. Cari agama yang lain. Cari kesibukan yang lain. Cari Tuhan yang lain. Carilah. Karena Allah tidak butuh kepada hambanya. Hambanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau murtad, murtadlah sana. Kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan kaum yang baru. Mudah bagi Allah untuk datangkan kaum yang baru, yang kaum yang baru ini yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta sama mereka, mereka cinta sama Allah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falau lam tuznibu fadhahaballahu bikum wa la ya'tiyannallahu biqaumin yuznibun thumma yastaghfirun faghfara lahum." Kalau kalian merasa enggak punya dosa, merasa enggak pernah buat salah, sehingga enggak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhahaballahu bikum, Allah akan henyahkan kalian. Allah akan singkirkan kalian. Kalau kalian merasa hamba-hamba yang enggak pernah buat dosa, sehingga enggak mau bertaubat kepada Allah, enggak butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhahaballahu bikum, Allah tepikan kalian. Nah, Allah singkirkan kalian, wala ya'tiyannallahu biqaumin, Allah akan datangkan kaum yang baru, yuznibun, yang mereka berbuat dosa juga, summa yastaghfirun, tapi mereka mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghfara lahum, Allah kasih ampun. Nah, sehingga semua kita muftaqirun ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada kita.
Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadhihi sifatullah sifatu auliyaillah. Ayat yang kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 53, ayat 54 ini adalah ayat yang mengandung di dalamnya sifat atau ciri-ciri wali Allah. Annahum yuhibbunallah wa yuhibbuhumullah. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Naam, dan mereka juga mencintai Allah. Wa yakunun adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka juga orang-orang yang berlemah lembut dengan orang-orang yang beriman dan keras kepada orang-orang kafir. Naam. Yani yuhibbunal mu'minun atau yuhibbunal mu'minin, mereka mencintai orang-orang yang beriman. Wa fihim wala'u lil mu'minin. Mereka berloyal dengan orang-orang yang beriman, cinta, menaruh cinta dengan orang-orang yang beriman. Wa fihim bughd wa bara'ah minal musyrikin, dan mereka benci dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, benci. Jadi tanda seseorang itu dia mencintai seorang mukmin, maka dia berlaku baik kepada seorang mukmin, memberikan ya perlakuan-perlakuan yang baik sebagaimana dia senang kalau diperlakukan dengan baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa yang kita cintai untuk diri kita? Kita suka kalau diri kita dihormati. Kita suka kalau diri kita itu diberi. Kita suka kalau diri kita itu diperlakukan dengan baik. Maka perlakukan orang lain dengan baik. Beri juga orang lain. Nah, dan perlakukan orang lain dengan bagus. Sebagaimana kita ya ingin diperlakukan dengan baik. A'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Biarkan ajaran-ajaran mereka saja yang ramaikan, mereka saja yang jalankan, mereka saja yang mengembangkannya. Tidak perlu kita ikut-ikut, tidak perlu kita meramaikan, tidak perlu kita ikut mendukung, dan seterusnya. Berarti kalau kita ikut meramaikannya, ikut masuk ke dalam ranah agama mereka, ikut mengikutinya, ikut meramaikannya, berarti kita lembek dengan mereka. Berarti kita lemah, tidak punya prinsip di dalam beragama. Yujahiduna fi sabilillah. Wali Allah itu mereka orang berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadi seperti ini. Tidak bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang tidak dikaruniai, orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa baik dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadi orang-orang yang keras dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bertahan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mampu untuk menahan telinganya rasa sakit dari celaan orang-orang yang mencela. Dia tidak akan sabar. Nah, karena semua itu berkat fadlullah, karunia Allah, pemberian Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada orang-orang yang Allah pilih. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Hadhihi arba' sifat, hiya sifat auliyaillah. Ini adalah di antaranya 4 sifat dari sifat-sifat wali Allah. Wa ammal ladzina ya'muruna bi'ibadah ghairallah yad'una man fil qubur wal amwat wal atriha wa yusammuna khawariqasy syaitan karamat minallah, fahadhihi sifat a'da'ullah.
Nah, adapun orang-orang yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada selain Allah, menyeru untuk ya datang ke kuburan, minta kepada mayit-mayit, ya. Nah, yang ini semua adalah tipuan-tipuan dari syaitan, dianggap sebagai karamah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sifat atau ciri-ciri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya. Ya, tentang ciri-ciri wali Allah. Itu dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak takut, tidak ada rasa takut atas mereka. Wa lahum yahzanun, tidak pula bersedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi di depan. Tidak takut dengan apa yang akan menghantam mereka nantinya. Dari ujian-ujian, dari kesusahan-kesusahan, dari kerugian-kerugian dunia, dari celaan-celaan manusia. La khaufun alaihim. Mereka enggak takut. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih dari apa yang telah mereka tinggalkan. Nah, mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal saleh. Nah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan fa anta ta'khudh min hadhihi al-ayat ats-tsalath sifah auliya Allah. Maka dari ayat-ayat, 3 ayat ini engkau bisa mengambil dari 3 ayat ini ciri-ciri wali Allah. Ayat yang pertama di surah Ali Imran ayat 31. Ayat yang kedua di surah Al-Maidah ayat ke-54. Ayat yang ketiga di surah Yunus ayat 62 sampai 63. Yunus 62 sampai 63. Di dalam ayat-ayat ini semuanya terdapat sifat-sifat atau ciri-ciri wali Allah. Man ittasafa biha fahuwa waliyun lillah. Maka siapa yang memiliki sifat ini pada dirinya, maka dia termasuk wali Allah. Wa man ittasafa bididdiha, siapa yang memiliki sifat dari lawan-lawan dari sifat yang Allah sebutkan ini, fahuwa waliy syaitan, maka dia wali syaitan. Ya. Apa lawannya? Ikut sunnah berarti ingkaru sunnah. Ya. Wali syaitan. Nah, kemudian ya keras kepada orang-orang yang beriman, lembut kepada orang-orang kafir, berarti wali syaitan. Ya, berjuang di jalan Allah berarti lawannya tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengkhianati Allah. Ya. Maka wali syaitan. Kemudian takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maksud celaan dengan orang yang mencela ini, dia dicela ketika dia berada di atas ketaatan. Ketika dia sedang mempertahankan sunnah, mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid dan seterusnya, dia dicela. Tapi dia bertahan, dia bersabar, dia tidak takut karena dia yakin tidak akan memudaratkannya celaan-celaan manusia. Karena Nabi mengatakan, ya, sayakunu fi ummati aqwaman zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan ada pada umatku ini segelintir orang. Berarti sedikit. Akan ada segelintir orang dari umatku nanti di akhir zaman yang terus menampakkan kebenaran, menampakkan sunnah, menampakkan akidah yang benar. Nah, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka atau ingin mencela mereka. Nah, dan mereka tetap seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya. Sampai mereka mati, mereka seperti itu.
Mereka tetap beramal di atas kebenaran. Nah, kemudian matan penutup dari yang kelima. Asy-Syaikh mengatakan, "Tsumma shara al-amr 'inda aktsar man yadda'i al-'ilm." Kemudian masalah ini di sisi orang-orang yang mengaku punya ilmu hari ini, wa annahu min hudatil khalq, padahal mereka termasuk orang-orang yang membimbing manusia, wa hufadzus syara', termasuk orang yang menjaga syariat. Artinya kalau kita bahasakan sekarang, ya sayangnya perkara ini tersebar di tengah-tengah para kiai, para ustadz, para habib, ya. Orang-orang yang dianggap mereka beragama. Ya. Mereka menganggap annal awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul. Mereka menganggap yang namanya wali itu mesti meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan ittiba' kepada Rasul. Wa man tabi'ahum, dan siapa yang masih ikut Rasul, falaisa minhum, maka tidak bagian dari wali. Siapa yang masih ikut Rasul tidak bagian dari wali. Siapa yang mengatakan seperti ini? Ya, sebagian orang-orang yang mengaku punya ilmu. Sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya dirinya orang yang mulia atau dia dimuliakan oleh orang banyak, digelari sebagai ahli ilmu dan seterusnya. Tapi statementnya seperti ini. Anggapannya seperti ini terhadap wali Allah itu orang yang tidak ikut sunnah. Ya. Tidak butuh kepada sunnah Rasul. Ya. 6. Idza kharaja 'ani syar' yuqal 'indahum, sehingga apabila ada seseorang yang keluar dari syariat ini, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan digelari untuknya hada arif. Ini baru orang yang arif. Ini baru orang yang bijaksana. Ini baru orang yang mantap. Wasala ilallah laisa bihajatin ila tiba'ir rasul. Dia bisa sampai kepada Allah tanpa perlu bimbingan Rasul. Hebat. Ya. Ya'khudh 'anillah mubasyarah, karena dia bisa mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tidak perlu dari nabi. Bisa langsung ambil ilmu, ambil hikmah, ambil pelajaran langsung dari Allah, tidak perlu dari nabi. Ya. Sehingga mereka mengejek dengan mengatakan, antum ta'khuduna dinakum an mayyit. Tidak seperti kalian. Kalian itu mengambil agama kalian, mempelajari agama kalian dari orang yang sudah mati, dari orang yang sudah mati, dari orang yang sudah mati. Yakni bil asanid. Itu dengan sanad-sanad periwayatan ilmu. Ya. Nah, kita hari ini mengambil ilmu, ya, sanadnya semua dari orang yang sudah mati. Yang pertama, kita ini yang hidup belajar kepada orang yang hidup tentunya. Orang yang guru kita belajar kepada gurunya. Gurunya lagi pasti sudah mati. Gurunya lagi sudah mati sampai kepada Nabi SAW. Semuanya sudah mati. Jadi kalian itu mengambil ilmu dari mayit. Kalian mengambil ilmu dari orang yang sudah mati. Adapun kami, nahnu na'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamut. Kami ngambil ilmu dari zat yang maha hidup yang enggak akan pernah mati. Yaz'amun annahum ya'khuduna 'anillah mubasyarah. Yaitu mereka, ya, maksudnya mereka mengambil ilmu itu langsung dari Allah, langsung mubasyarah. Enggak perlu perantara. Ya. 6. Apakah yang seperti ini dikatakan wali Allah? Ini bukan wali Allah. Ini wali syaitan. Wa man ya'khudh 'anir rusul falaysa minal awliya 'indahum. Sehingga mereka mengatakan siapa yang masih mengambil ilmu dari Rasul atau dari orang-orang yang sudah mati, ya, ilmu-ilmu periwayatan dan seterusnya, maka dia bukan wali Allah. Bukan wali, kata ini. Fala yakunu waliyan 'indahum. Dan tidak disebut wali bagi mereka. Illa, kecuali
man kharaja an ta'atir Rasul. Siapa yang berani keluar dari ketaatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan wali. Ya. Maka begitu rusak pemikiran yang seperti ini. Nah, coba orang-orang yang tidak punya bekal agama sedikit pun. Nah, dimasukkan ajaran-ajaran seperti ini, ya, hanya bermodalkan dengan ra'yunya. Coba kalian fikir, dia ngomong dengan orang awam. Masa mengambil ilmu itu dari orang-orang yang sudah mati? Masa wali itu masih ikut Rasul, ya, masih tunduk dengan hadis-hadis, ya, yang mengucapkan hadis ini saja sudah tidak ada lagi. Orangnya tidak pernah dia lihat, masa dipercaya? Ya. Yang dikatakan wali itu yang bisa menjalankan syariat dengan sendirinya, dia nggak butuh perantara, dia nggak butuh kitab, dia nggak butuh guru, dia bisa langsung ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru dikatakan wali. Orang yang tidak punya bekal agama, ya, tidak pernah diajarkan sedikit pun tentang agama, akan mudah dirusak dengan orang-orang yang seperti ini. Benar juga. Ya. Jadi, ya, Bapak ambil ilmu dari mana? Dari Allah langsung. Ya. Saya nggak butuh, ya, belajar dari kitab-kitab, belajar dari buku-buku, atau belajar dari manusia. Ya. Nah, saya belajar dari siapa? Al-Hayyul ladzi la yamut. Dari yang maha hidup yang nggak akan pernah mati. Wah, betul juga, Pak. Bapak hebat berarti. Wali Bapak, sakti. Nah, ini orang-orang yang tidak benar. Nah, wala yasirul wali al-an fi 'urfi katsir al-mutaakhirin illa man bunya 'ala qabri qubbah aw masjid. Ada lagi versi wali bagi orang-orang zaman now. Wali-wali fi 'urfi katsir minal mutaakhirin, versi wali bagi orang-orang mutaakhir, orang-orang belakangan saat ini, mereka wali itu man bunya 'ala qabrihi qubbah aw masjid. Wali itu adalah yang dia kalau sudah mati, kuburannya dibangunkan kubah, dibangunkan bangunan atau dibangunkan masjid. Nah, itu pasti kuburan wali, itu bukan kuburan orang sembarangan. Au al-madfun alladhi dafanahu ala sunnah, amma al-madfun alladhi dafanahu ala sunnah alladhi lam yudha ala qabri syai'. Adapun orang yang meninggal yang dikubur kuburannya, ya, yang dikubur sesuai sunnah, lam yudha ala qabri syai', di atas kuburannya tidak diletak sesuatu apapun, fahuwa indahum laisa biwali. Maka bagi mereka itu bukan kuburan wali. Kenapa? Tanah kosong. Keramik pun nggak ada, marmer nggak ada, batu nisan pun nggak ada. Ya, itu mana wali itu? Ya. Mungkin orang-orang biasa saja, bukan wali itu. Walau kana min afdalin nas. Walaupun yang dikubur itu seorang yang paling afdal, orang yang paling mulia, tuan guru besar, ulama ahlu sunnah misalkan. Tapi karena dilihat kuburannya kok kayak gitu, biasa kali. Ya. Seperti seseorang melihat kehidupan ketika dia hidup. Mana orang hebat, mana enggak orang hebat. Oh, orang hebat nih rumah gedung. Ya, orang rendahan ya ini gubuk reot. Nah, rumah yang bocor-bocor, rumah yang udah miring, mau rubuh. Nah, ini bukan orang hebat. Orang hebat tuh nih. Nah, ketika sudah mati dinilai juga seperti itu. Orang hebat itu yang kuburannya dibangun masjid. Atau minimal dipageri lah. Dikasih atap, kasih lampu. Ya, itu minimal. Tapi kalau kuburannya kosong gitu, nggak ada apa-apa, cuman batu, ditaruh satu di kepala, satu di kaki, digundukkan sejengkal, itu bukan kuburan wali, itu bukan wali. Saya nggak yakin itu wali. Wali itu begini. Nah itu yang tersebar menurut orang awam, versi orang awam bagaimana ciri-ciri kuburan wali atau wali. Nah, padahal sesuai sunnah itu bagaimana dikuburkan? Tidak ada yang diletakkan di atas kuburannya kecuali hanya batu sebagai tanda. Ya, di mana kepala, di mana kaki. Ya, kemudian digundukkan sejengkal, ditinggikan sejengkal sebagai tanda itu kuburan.
Ya. Sehingga ketika seorang itu berziarah, kuburannya sudah rata dengan tanah, boleh dia gundukkan kembali. Dia tinggikan kembali sebagai tanda itu kuburan. Kalau tidak, akan diinjak, dikira tanah biasa seperti jalan, ternyata kuburan. Nah, agar ditandai, agar diketahui sebagai kuburan, dikasih tanda. Ditaruh batu lagi atau ya ditinggikan 1 jengkal. Nah, jadi bukan kuburan yang dibangun sesuatu atau diagung-agungkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Nabi mengatakan, Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi pernah berdoa sebelum beliau meninggal, ya Allah, jangan sampai ya Allahumma la taj'al qabri, ya Allah jangan sampai engkau menjadikan kuburanku wathanan yu'bad, berhala yang disembah. Jangan sampai kuburan Nabi dijadikan sebagai tempat untuk didatangi oleh manusia meminta di situ. Ishtadda ghadabullah, memuncak amarah Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid. Nah, bahkan hadis dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, la'anallah zairatul qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu di atasnya, dia bangun di atasnya masjid atau suruj. Suruj adalah penerang di kuburan. Nah, berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi, "Lau ubiha ittikhadus suruj 'alaiha lam yal'an min fi'lih." Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, sekiranya diperbolehkan menaruh penerang di kuburan, tentu pelakunya tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelakunya dilaknat, dan laknat itu tanda sebuah perbuatan adalah dosa besar. Maka bagaimana kita bisa tahu itu dosa besar atau dosa kecil? Lihat ancamannya. Kalau ancamannya laknat, ancamannya masuk neraka, Allah murka, Allah marah, berarti menunjukkan dosa itu dosa besar. Ibnu Qayyim mengatakan, ittikhaduha masajid wa iqadus suruj 'alaiha minal kabair. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau memfasilitasi kuburan itu dengan lampu penerang, ini termasuk dosa besar. Nah, hari ini masih ada kuburan-kuburan seperti itu. Kuburan dipagari, dikasih atap, dikasih seng. Nah, seperti rumah. Kemudian malamnya ada lampunya. Nah, kuburan seperti itu bukanlah kuburan wali. Tsumma aidan indahumul wali lahu zayyun khas. Kemudian bagi mereka yang namanya wali itu dia punya gaya khusus, zai. Itu penampilan gaya khusus. Ya, ciri-ciri khusus di antaranya bi an yalbasa imamatan. Wali itu dia mesti pakai imamah. Itu wali. Wa yalbas thauban khas, pakai jubah khusus. Ya, ada gaya-gaya khusus. Nah, itu wali. Padahal wali tidak seperti itu. Wali tidak dikenal dengan pakaian-pakaian khusus, dengan penampilan-penampilan khusus, dengan gaya-gaya tertentu, tapi wali dikenal dengan ciri-ciri yang Allah telah sebut di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yaqulu Ibnu Qayyim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Laisa li awliya illa alamatun yatamayyazuna biha, bal yakununa kasairin nas ma ya'rifun." Kata Ibnu Qayyim, tidak ada pada wali-wali Allah itu ciri-ciri tertentu yang membedakan mereka dengan orang lainnya. Bal yakunu kasairin nas ma yu'rafun. Bahkan wali Allah itu penampilan mereka sama seperti manusia pada umumnya. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan, Rubba ash'atha aghbar, madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah.
Betapa banyak manusia yang kusut masa. Rambutnya acak-acakan, bajunya berdebu. Madfu'un bil abwab, kalau dia bertamu dia ditolak, diusir. Ya, kenapa? Dikira gembel, dikira pengemis, dikira orang-orang yang tidak punya kepentingan, orang rendahan, minta-minta dan seterusnya. Kalau dia bertamu dia diusir. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, meminta kepada Allah, la abarrah. Allah akan berbuat baik kepadanya. Artinya Allah akan kabulkan permintaannya. Maka dari sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan bisa jadi orang yang seperti ini wali. Gak mesti wali itu harus penampilan yang mahal, harus penampilan keren, enggak. Bisa jadi dia orang soleh tapi penampilannya bajunya ditambal-tambal, bajunya ada yang robek-robek, miskin, tapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Sehingga kalau dia meminta kepada Allah, Allah akan berikan apa yang dia minta. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, ini termasuk sifat dari sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sifatnya? La yudharun anfusahum, mereka tidak menampakkan diri mereka. Mereka tidak menampakkan, oh saya begini, oh saya punya ini, oh saya soleh, oh saya baik. Nah, mereka tidak menampakkan dirinya. Bal yahrisun 'alal ikhtifa, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan diri mereka. Menyembunyikan amalannya, menyembunyikan keistimewaan dirinya. Tidak ingin dikenal oleh orang banyak, tidak ingin diketahui tentang apa yang telah dia perbuat. Untuk apa? Li ajalil ikhlas lillah. Untuk menggapai keikhlasan. Tidak ingin nampak, tidak ingin pamer, tidak ingin dilihat. Tapi mereka menyembunyikan semua itu dengan maksud keikhlasan. Jadi, maka dari sini kita bisa menambah ciri-ciri wali Allah itu. Yang pertama at-tawadhu'. Tawadhu', merendah. Wali Allah. Wal ikhtifa. Wal ikhtifa, menyembunyikan diri. Nah, wa adamid dhuhur, dan tidak ingin dikenal orang banyak, tidak ingin viral, tidak ingin terkenal. Nah, nggak perlu dikenal oleh orang banyak, tapi cukup dikenal oleh makhluk yang ada di langit saja. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama betapa banyak orang-orang yang dikenal di dunia, tapi dia tidak dikenal di langit. Tidak dikenal di langit. Betapa banyak orang ada orang-orang yang dikenal di langit, tapi dia tidak dikenal di dunia. Dia nggak masyhur di dunia, nggak dikenal. Bahkan di dunia dia dikenal sebagai orang biasa. Tapi dia dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh para malaikat sebagai orang yang bagus, orang yang masya Allah. Nah, taib, sampai di sini selesai pilar yang ke-5. Kita ambil satu lagi. Insya Allah cukup setengah jam lagi. Al-asl sadis. Pilar yang ke-6. Raddu syubah alladhi wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an wa sunnah wa ittiba'il ara' wal ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah wa hiya anna al-Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Pondasi yang ke-6, pilar yang ke-6, membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan, yang dilemparkan oleh syaitan dalam perkara meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'il ara', beralih mengikuti pendapat-pendapat, wal ahwa, hawa nafsu, al-mutafarriqah, al-mukhtalifah, yang tentunya pendapat dan hawa nafsu itu berbeda-beda. Wahiyya anna al-Quran wa sunnah, di antara syubhatnya bahwa Al-Quran dan Sunnah la ya'rifuhuma, keduanya tidak bisa difahami illa al-mujtahidul mutlaq, kecuali oleh para mujtahid mutlak, kecuali para ulama kibar saja.
Ini syubhat syaitan. Apa syubhat syaitan? Ya, mereka melemparkan syubhat agar manusia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di antara bentuk syubhatnya hari ini apa? Ya, anak-anak belum masanya menghafal Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ngafal Quran nanti, ngafal Quran terakhir kalau sudah jadi ulama. Ya, karena Quran itu agung, Quran itu besar, hanya dihafal oleh orang-orang yang besar. Jangan anak-anak baru pemula suruh ngafal Quran. Nanti hafal Quran. Akhirnya nanti sampai tua nggak hafal Quran. Ya. Ini syubhat bagaimana? Ya, syaitan meletakkan syubhat ini. Sehingga syaitan dari kalangan manusia pun gencar melemparkan syubhat ini kepada kaum muslimin agar mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Beralih apa? Ikut pendapat. Ikut hawa nafsu. 6. Pada hakikatnya, apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan ingin membuat manusia seluruhnya menjadi taklid. Agar tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengajak manusia untuk taklid. Dan ini syubhat dari syaitan, kalangan jin dan manusianya. Kemudian mereka mengatakan Quran dan Sunnah itu tidak bisa difahami kecuali oleh mujtahidul mutlak, kecuali oleh ulama-ulama kibar saja. Sehingga penuntut ilmu itu nggak akan bisa faham dengan Quran. Terus apa fungsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa kalian tidak mentadabburi Quran? Berarti Allah suruh tadabbur Quran. Kalau kita memang tidak akan mampu memahami Al-Quran, itu apa Allah suruh kita tadabbur Quran? Sehingga kalau Allah suruh kita tadabbur Quran, berarti di sana ada celah. Kita ini mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sehingga Allah suruh kita melihat kepada Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Namun sebagian orang mengatakan tinggalkan Quran. Ikut pendapat ustadz saja. Ikut pandangan-pandangan manusia saja. 6. Lebih kekinian, lebih sesuai dan seterusnya. Ini syubhat-syubhat yang mematikan hati manusia. Hadza huwa aslul akhir wa huwa muhimmun jiddan. Kata Syekh ini pilar yang terakhir, poin yang terakhir ini penting sekali. Wa huwa annahum yaqulun inna la na'rifu ma'anil kitab wa sunnah wa la yumkin an na'rifaha la ya'rifuha illa al-ulama'ul kibar. Mereka orang-orang yang sudah rusak otaknya, mereka mengatakan sungguhnya kita tidak akan bisa memahami makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak akan mampu untuk memahaminya, untuk mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Karena tidak ada yang bisa memahaminya kecuali ulama-ulama besar saja. Maka kita katakan kepada mereka yang melempar syubhat ini. Syubhat apa? Nggak usah belajar Quran, nggak usah belajar tafsir. Belajar kitab aja. Belajar kitab Jawi. 6. Belajar kitab-kitab kitab-kitab tradisional. Nggak perlu belajar Quran. Nah, ini pembodohan. Semuanya pembodohan kepada umat. 6. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka Al-Quran fihi asya' wadihah. Wahai orang-orang yang mengatakan Quran itu tidak bisa difahami, maka kita katakan kepada mereka Quran itu di dalamnya terdapat perkara-perkara yang jelas. Ya'rifuhal 'ami wa ya'rifuhal muta'allim. Ada perkara-perkara yang bisa dimengerti oleh orang awam sekalipun. Dan ada perkara-perkara yang bisa difahami oleh orang yang belajar saja. Taqumu bihal hujjah 'alal khalq. Quran itu menjadi hujjah bagi manusia. Kalau dia tidak bisa difahami oleh manusia, untuk apa Allah turunkan Quran? 6. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya? Untuk menerangkan isi Al-Quran. Didengar oleh para sahabat. Para sahabat melanjutkan risalah tersebut. Kalau tidak bisa difahami, untuk apa Allah turunkan? Bahkan dia menjadi hujjah.
sehingga manusia tidak bisa ngeles lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa dan pelanggarannya. Allah tinggal katakan, bukankah aku telah turunkan wahyu dan utus nabi kepada kalian? Sehingga manusia enggak punya hujjah lagi. Wa fihi asya' la ya'rifuha illa ulama, dan di dalam Al-Qur'an memang ada perkara-perkara yang tidak bisa difahami kecuali ulama. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada perkara-perkara yang tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah saja. Ya. Tapi yang bisa diketahui yang difahami oleh orang awam banyak. Yang bisa difahami oleh para penuntut ilmu banyak. Yang bisa difahami hanya para ulama saja ada juga. Yang tidak bisa difahami kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja ada juga, seperti huruf-huruf al-muqatta'ah. Pembuka surat Alif Lam Mim. Itu maksud tafsir hakikatnya tidak ada seorang ulama pun yang tahu. Mereka hanya mengembalikan sebagaimana zahirnya. Siapa yang tahu hikmahnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain ada yang diketahui. Seperti tentang asma wa sifat, bagaimana penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Nah, dan itu juga difahami oleh para penuntut ilmu walaupun tidak difahami oleh orang awam, tapi banyak ayat-ayat yang bisa difahami oleh orang awam. Banyak perkara-perkara yang bisa dimengerti oleh orang awam. Bahkan para penuntut ilmu sesuai dengan kadar ilmu mereka. Seperti firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan buat syirik. Ini orang awam faham. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah saja, jangan buat syirik. Ketika orang awam baca ini, baik mereka orang Arabnya, ya perlu terjemah kalau orang Arab. Baca wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Orang Arab dari kalangan awamnya, orang Arab dari kalangan awamnya faham. Kita orang Indonesia enggak faham, baca buku terjemah atau Quran terjemah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, apa terjemahannya? Sembah Allah saja, jangan buat syirik. Masa enggak dia enggak paham? Pasti faham. Ini contoh paling mudah kata Syekh. Kemudian Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang buat syirik, Allah haramkan surga untuknya, tempat baliknya adalah neraka. Tempat kembalinya neraka. Ini orang awam pun paham. Ketika mereka baca innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, paham dia. Orang yang bukan Arab tinggal lihat terjemahannya, paham dia. Enggak susah untuk difahami ayat ini. Kemudian ayat yang mudah lagi yang bisa difahami oleh orang-orang awam, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Jangan kalian buat zina. Ini difahami oleh orang awam. Harriman alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Oh, berarti bangkai haram. Difahami oleh orang awam sekalipun. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Oh, berarti ini ayat larangan mata tidak boleh jelalatan. 6. Menjaga nafsu, menjaga mata dan seterusnya. Ini ayat-ayat yang mudah difahami bahkan bagi orang awam sekalipun. Syekh mengatakan hadhihi umur wadhihah ya'rifuha al-'ami idza sami'aha. Ini ayat-ayat yang sangat jelas. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Difahami oleh orang-orang awam sekalipun apabila mereka membacanya atau mendengarnya. Nah, jadi banyak perkara-perkara yang bisa difahami oleh orang awam sekalipun. Sehingga batil pendapat yang mengatakan Quran itu tidak bisa difahami kecuali oleh mujtahid mutlak, ulama kibar saja. Tidak benar. Itu adalah syubhat agar manusia menjauh dari Al-Quran. 6. Wal mujtahid huwal mausuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tamma fi Abi Bakar wa Umar. Dan mereka mengatakan mujtahid itu adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, seperti ini, seperti ini ciri-cirinya. Dan mereka berharap ciri-ciri tersebut tidak didapat pada Abu Bakar
dan tidak ada juga pada Umar. Mereka pasang syarat-syarat mujtahid itu, syaratnya begini-begini, syarat yang sangat tinggi. Saking tingginya, Abu Bakar dan Umar pun tidak dikatakan sebagai mujtahid. Tidak dikatakan sebagai ulama kibar. Kalau Abu Bakar, ya setingkat Abu Bakar dan setingkat Umar saja tidak dikatakan sebagai ulama mujtahid, ya, siapa lagi yang dikatakan sebagai ulama mujtahid? Berarti memang mereka ingin menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan oleh manusia. Ya. Dengan dalih tidak bisa difahami. Dengan alasan tidak bisa difahami. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan yad'una syurutan lil mujtahid al mutlaq qad la tujad tamatan fi man hum min afdhalin nas mithli Abi Bakar wa Umar. Mereka ya sangat nekat untuk meletakkan syarat-syarat, memberikan syarat-syarat terhadap mujtahidul mutlak. Syarat-syarat tersebut mungkin bisa jadi tidak terdapat secara sempurna pada manusia yang paling afdal seperti Abu Bakar dan Umar. Dan syarat-syarat ini mereka letak dari kantong mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri. Untuk syarat yang memang takalluf, memberat-beratkan di sini, agar manusia merasa terbebani dengan Quran, merasa Quran itu begitu besar, susah untuk difahami, sehingga ditinggalkan saja. Nah, padahal Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kalian melihat Quran? Tidakkah kalian mempelajari Al-Quran? Ini kan menjadi dalil, menjadi dalil dan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa difahami oleh mujtahidul mutlak. Apakah ayat ini hanya untuk mujtahid saja? Afala yatadabbaruna al-Quran, wahai para mujtahid, kenapa kalian tidak mentadabburi Quran? Ayat ini bukan untuk para mujtahid saja, tapi ayat ini untuk semuanya, semua manusia. Afala yatadabbaruna al-Quran. Hadza 'am lil muslimin. Ini umum untuk seluruh kaum muslimin. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan kullun ya'rifu minal Quran ma yassarallahu lahu. Setiap orang mampu memahami Al-Quran dengan apa yang Allah mudahkan terhadap mereka. Fal'ami yahsul ala ma yastati'. Orang awam bisa mengambil manfaat, yaitu memahami Al-Quran sesuai dengan yang mereka mampu. Orang-orang yang belajar, para penuntut ilmu bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka sanggupi. Warasikh fil ilm, para ulama, mereka bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka sanggupi. Sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Syekh melanjutkan matanya tentang syubhat syaitan ini. Wa man talabal huda, dan barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, imma zindiq wa imma majnun. Bisa jadi dia itu zindiq atau orang gila. Kenapa dikatakan orang gila ataupun zindik? Iya, mengambil petunjuk dari perkara yang tidak bisa dia fahami, yaitu Al-Quran dan hadis. Quran hadis itu kan besar, tidak bisa difahami. Gimana bisa menjadi petunjuk? Maka siapa yang memaksakan mengambil petunjuk dari sesuatu yang tidak bisa dia pahami, yaitu Al-Quran dan hadis, bisa jadi dia itu zindik atau gila. Dan ini syubhat dari syaitan. Orang yang belajar Quran dikatakan gila. Bagaimana yang nggak belajar Quran? Nama apa yang cocok disematkan kepada orang yang tidak belajar Quran? Nah, kenapa mereka katakan demikian? Li ajli su'ubah fahmihima, karena saking sulitnya memahami Quran dan hadis. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya. Kam bayyanallah subhanahu syar'an wa qadaran. Lihat berapa banyak Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita secara syar'i, secara qadar, secara syar'i, yaitu dari ayat-ayat yang mengatakan Quran itu mudah. Apa kata Allah? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kami telah jadikan Quran itu mudah lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Siapa yang katakan? Allah.
Sungguh kami telah jadikan Quran itu mudah untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafal. Tidakkah kalian mengambil pelajaran darinya? Itu yang disebut dengan betapa banyak Allah telah menerangkan tentang Al-Quran, bahwasanya dia itu sangat mudah. Nah, wa qadaran, secara takdir, ada nggak orang hafal Quran? Banyak orang hafal Quran. Berarti itu bukti Quran mudah untuk dihafal, diingat, dan dijalani. Nah, fi raddi hadhihi syubhah al-mal'unah min wujuhi syatta. Banyak sekali bukti-bukti yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu mudah, sebagai bantahan terhadap syubhat yang terlaknat ini. Syubhat yang terlaknat ini dari sekian sisi bisa dibantah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kata Syekh membawakan dalil, hanya saja kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, manusia bodoh. Naam. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah tegak ucapan yang benar pada kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, tapi mereka tetap saja tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguhnya kami telah jadikan fi a'naqihim, di leher-leher mereka, aghlal, belenggu. Fahiya ilal adnaq, dan itu melingkar sampai ke mulut mereka. Fahum muqmahun, sampai mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Ibnu Katsir mengatakan terhadap ayat ini, tangan-tangan mereka diikat ke leher. Tangan-tangan mereka diikat ke leher sehingga mereka tidak bisa berbuat kebaikan dan menerima kebaikan. Wa ja'alna min bainihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka saddan, penghalang, penutup. Berkata Mujahid, saddan 'anil haq, penutup dari kebenaran. Kami jadikan di hadapan mereka penutup, wa min khalfihim sadda, dari belakangnya juga ada penutup. Artinya mereka tidak lagi bisa menerima kebenaran dari depan dan dari belakang. Fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun, dan kami butakan mata mereka sehingga tidak bisa melihat. Ya. Apa yang dimaksud fa'aghsyaynahum, kami butakan? Apakah betul-betul tidak bisa melihat? Maksudnya kami butakan mereka dari melihat kebenaran. Ya, tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat al-haq. Wasawa'un alaihim, sehingga sama saja bagi mereka, a'anzartahum, kau beri peringatan, kau dakwahi, am lam tundirhum, atau tidak engkau dakwahi, tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Karena peringatan itu man ittaba'a dzikra, hanya bagi orang-orang yang mau mengikuti zikr, mengikuti peringatan. Peringatan itu hanya bagi orang-orang yang mau menerima peringatan. Peringatan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang khasyar rahman. Peringatan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka beritakanlah kabar gembira, berupa ampunan dan pahala yang besar. 6. Kepada mereka orang-orang yang mau menerima peringatan. 6. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. 6. Selesai ya pembacaan kitab Al-Usul As-Sittah, yang ini menjadi kitab yang kedua. Kitab kedua ya. Ya, kitab yang kedua dari kajian kita. Nah, barakallahu fikum. Ada waktu beberapa menit lagi. Di sini ada as'ilah, ada tanya jawab, ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan. Kita baca? Kita baca ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan. Artinya ketika Syekh Saleh Fauzan selesai mensyarah Ushulus Sittah ini, sebagaimana biasanya selesai disyarah, ada orang yang bertanya kepada Syekh. Nah, pertanyaan itu ternyata ditulis juga.
Ya. Ditulis pertanyaan dan jawaban itu dan disalin ke dalam kitab ini. Nah, di antara pertanyaannya, Athabakumullah fadilat Syekh. Wahai Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu pahala. Ini pertanyaan yang dilayangkan kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ma ra'yukum fi man yaqul, apa pendapatmu wahai Syekh terhadap orang yang mengatakan innal maqsud bi ulil amri alladhi dzukiru fil ayah humul ulama wa laysul umara. Apa pendapatmu wahai Syekh tentang orang yang berpendapat bahwasanya maksud ulil amri yang disebutkan di dalam ayat ya, itu hanya ulama, bukan penguasa. Ya. Jadi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Maksud ulil amri minkum itu sebagian orang mengatakan ulil amri minkum di situ ulama saja, bukan penguasa. Sehingga mereka jadikan ini sebagai celah, penguasa tidak perlu ditaati, ulama saja yang diikut. Penguasa hantam saja. Ya. 6. Apa pendapat Syekh tentang ya orang yang menafsirkan seperti itu? Kata Syekh, hadza ghalatun. Hadza ghalat, ini keliru. Ya. Ini pemahaman yang keliru. Li'anna al-ayah syamilatun tashmul al-ulama wal umara. Karena ayat di atas yaitu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ayat tersebut mencakup ulama dan penguasa, ulama dan pemimpin. Hadza huwa sahih, ini yang benar. Annaha fil umara wa fil ulama. Ulil amri itu mencakup umaranya, penguasanya dan ulamanya. Kulluhum yuqal lahum ulil amri. Mereka semua dinamai sebagai ulil amri. Ya, presiden kita ulil amri. MUI kita juga ulil amri. Ya. MUI-nya juga ulil amri. Nah, taib. Ya, tidak dipisah. Ahsanallahu ilaikum. هل الذين يذهبون الكهان والعرافين يكفرون كفرا أكبر ويعاملون معاملة المرتدين. Wahai Syekh, apakah orang yang pergi ke dukun atau ke tukang ramal, mereka itu dikafirkan dengan kafir besar, dan mereka yu'amilun, disikapi dengan sikap selayaknya sebagai orang yang murtad? Bagaimana menyikapi kepada orang yang datang ke dukun? Apakah mereka dikafirkan? Dan disikapi sebagaimana sikap kita terhadap orang yang murtad? Nahnu naqul maqalahu Rasul. Kami hanya bisa menjawab sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau paranormal dan membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hukumnya kufur. Ya, ini Asy-Syaikh menjawab secara umum. Ya. 6. Asy-Syaikh menjawab secara umum, tidak dengan jawaban terperinci. 6. Sehingga perkara-perkara umum maka kita sikapi secara umum. Ya. Perkara-perkara umum jangan dibawa ke perkara khusus. Ya, bagaimana kita hanya sampaikan barang siapa yang mendatangi dukun maka dia kafir. Boleh menyampaikan seperti itu? Boleh, itu secara umum. Ya. Tapi kalau mentakyin orangnya dia kafir, ya, dia langsung mengkatakan orangnya langsung kafir. Ya, ini tidak boleh. Ya, sampai terangkat mawani' takfir, sampai terangkat penghalang-penghalang takfir. Penghalang takfir itu banyak. Ya, bisa kejahilan, bisa dikarenakan paksaan, ya, mukrih, dipaksa. Ya. Penghalang takfir itu bisa karena terlalu girang, terlalu senang sehingga salah ucap, terlalu takut. Ya.
sehingga salah berbuat. Ya. 6. Itu mawani' takfir. Ketika penghalang-penghalang ini tidak ada, terangkat semuanya, ya, baru bisa berlaku takfir, pengkafiran. Tapi kalau ada masih mawani', seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir, ya. Kemudian perbekalan dia, minum dia, makanan dia di atas onta tersebut. Dia cari-cari ontanya udah nggak ada lagi. Akhirnya dia balik ke sebuah pohon tempat dia berhenti tadi. Ngapain dia di situ? Menunggu kematian. Ya. Karena mau kemana dia pergi? Mau balik lagi ke daerahnya sudah sangat jauh, nggak mungkin dia melakukan perjalanan. Dia sudah mau mati, sudah lapar dan haus. Ya sudah dia menunggu kematiannya di bawah pohon. Setelah tiba-tiba dia tertidur dan terbangun, tiba-tiba untanya balik berada di atas kepalanya. Saking girangnya, saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguhnya engkau hambaku, aku Rabbmu. Aku Tuhanmu. Ya. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farh. Dia itu salah ucap dikarenakan saking senangnya, saking girangnya. Ya. Maka ini termasuk mawani'. Dan itu termasuk kata-kata yang kufur. Kita mengucapkan untuk Allah sebagai hamba kita, kita sebagai Rabbnya Allah. Ini kata-kata kufur, tapi dia tidak kafir di situ. Kenapa? Ada mawani' di situ. Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Syiddatul farh. Karena saking girangnya salah ucap, nggak terkontrol lagi. Ya. Di luar kehendaknya. Itu mawani'. Nah, jadi mawani' ini harus difahami. Ya. Sehingga kalam para ulama yang umum jangan dibawa ke khusus. Ya. Kalau memang di sana perlu rincian. Maka karena perkara takfir, perkara yang besar. Kalau tidak, nanti bisa satu negara dikafirkan. Ya, semua orang dikafirkan. Ya. 6. Athabakumullah. Kita baca semua, banyak sekali. Tampil 2 lagi saja. Hunaka ba'dul ikhwah yantasibuna ila jama'atit tabligh. Wahai Syekh, di sana ada beberapa saudara-saudara kami yang mereka berintisab, ya, bergabung dengan jamaah tabligh. Wa yad'unana katsiran lil khuruj. Ya. Karena sudah gabung dengan jamaah tabligh, mereka sering mengajak kami untuk khuruj. Ya, untuk khuruj. Wa yastadillun ala kaunihim ala al-haq. Dan mereka berdalil bahwasanya mereka itu berada di atas kebenaran. Ya, dalilnya apa? Bikathrati man yahtaduna ala aidihim minal kuffar wa ghairihim fi anha'il alam. Karena banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui cara dakwah mereka masuk Islam. Ya. Dari kalangan orang-orang kafir melalui upaya mereka dari seluruh penjuru dunia. Fakaifa naruddu alaihim, maka bagaimana kita membantah mereka? Ya. Jadi gara-gara orang tabligh ini banyak mengislamkan orang-orang kafir, membuat orang-orang ahli maksiat menjadi taubat, ya, yang tadinya minum khamar jadi nggak minum khamar lagi, ya. Karena alasan itu semua mereka katakan jamaah tabligh berarti ahlul haq. Mereka berada di atas kebenaran. Bagaimana cara kita membantahnya? Naruddu alaihim, maka cara membantah, ya, mereka dengan jawaban manil ladzi ihtada ala aidihim fit tauhid. Ya. Siapa yang mendapatkan hidayah tauhid, ya, melalui dakwahnya tabligh. Siapa yang mendapatkan hidayah tauhid, siapa yang bisa kembali kepada tauhid, kembali kepada akidah yang benar, ya, melalui dakwahnya orang-orang tabligh. Ya. 6. Hal wahid minal kuffar awil minal mubtadi'ah au minal quburiyin ihtada ala yadi jama'atit tabligh wa tark syirik. Apakah ada satu orang saja dari kalangan orang kafir atau dari kalangan ahlul bidah atau penyembah kubur yang bertaubat, ya, dari kesyirikan, bertaubat dari kebid'ahan gara-gara dakwahnya orang tabligh? Sebutkan satu saja, kata Syekh. Ya. Adakah
ahlul bid'ah yang taubat dari bid'ahnya gara-gara dakwah orang tabligh, bahkan mereka ya bertaubat dari satu maksiat tapi masuk ke maksiat lainnya. Bertaubat dari minum khamar tapi masuk ke maksiat bid'ah. Nah, wa taba ila Allah minasyirik wa arafa tauhid aula. Kemudian mereka bisa taubat, mengenal kesyirikan, bertaubat dari kesyirikan dan mengenal tauhid. Ada enggak dari mereka yang seperti itu? Innama hum yutawwibuna an-nas minadz-dzunub. Mereka hanya membantu manusia bertaubat dari dosa-dosa saja. Lakin asy-syirik la yata'arraduna lahu qattun wa la yuhadziruna minhu. Adapun perkara syirik mereka tidak pernah singgung. Ya, mereka tidak pernah peringatkan manusia tentang kesyirikan. Bahkan mereka mendiamkan kesyirikan. Nah, walidzalika takthur fi biladihim ibadatul adriha wal qubur wa la yata'arraduna laha. Fama ma'na hadza? Maka kita bisa melihat kebanyakan di negeri mereka itu penyembah kubur. Di negeri mana? Di negeri yang mayoritasnya madhabnya tabligh. Ya. Maka di sana paling banyak penyembah kubur dan mereka tidak pernah mencegahnya dan tidak pernah memberikan peringatan. Wa ayu da'watin hadhihi? Dakwah model apa seperti ini? Dakwah model apa yang dibanggakan seperti ini? Yang tidak bisa menyelamatkan manusia dari kesyirikan dan kebid'ahan. Summa innahum yutawwibuna minan nas minal ma'asi wa yadkhiluhunhum fil bid'ah allati yasiruna 'alaiha fi manhajihim al-ma'ruf. Dan kemudian orang-orang tabligh ini mereka hanya menginsafkan manusia, membuat manusia menjadi taubat dari maksiat, tapi masuk ke kebid'ahan lain, masuk ke perkara bid'ah atau perkara-perkara yang merusak agama mereka dari sisi lainnya. Nah, sehingga mereka tidaklah dipuji hanya sekedar bisa membuat orang-orang yang bermaksiat bertaubat, meninggalkan maksiatnya, tapi justru malah masuk kepada perkara yang lebih besar atau maksiat yang lebih besar, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Ya, begitu juga kebid'ahan. Ya. Karena ahlu tabligh itu sendiri, ya, kebanyakan mereka ahlu syirik. Ahlu tabligh sendiri kebanyakan mereka ahlul bid'ah. Ya, sehingga bagaimana mereka bisa memberikan petunjuk kepada umat agar mereka selamat dari kesyirikan dan selamat dari kebid'ahan, ya, sedangkan mereka sendiri belum keluar dari itu. Nah, taib. Kemudian yang terakhir, athabakumullah, ma hukmu salat tasbih? Apa hukum salat tasbih? Kapan dilakukan salat tasbih? 15 Sya'ban, ntar lagi ya. Bulan depan. Nah, insyaallah akan ramai. Di 15 Sya'ban akan ramai. Masjid-masjid jami' ya, ba'da isya biasanya ya. Nah, ba'da isya atau ba'dal maghrib? Ba'dal isya. Ya, salat tasbih. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, apa hukum salat tasbih? Kata Syekh Shalih Fauzan, lam tuthbit 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak benar adanya salat tasbih dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, tidak ada bimbingannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Wa ma damat lam tuthbit fala yajuzul amal biha. Sehingga kalau dalilnya tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingannya tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diamalkan. Wa aidan fiha gharabah min nahiyati sifatiha. Karena salat tasbih ini ya banyak sisi keanehannya, ada yang gharabah, ada yang ajib, ada yang aneh-aneh. Di antaranya ya ada bacaan Quran di gerakan-gerakan sujud ataupun ruku, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan sujud ataupun ruku. Ya. Nah, dan ada gerakan-gerakan yang aneh lainnya. Anda nggak tahu juga, nggak pernah. Ya, mungkin ya karena ini salat tasbih ini dikatakan tersebar di tengah-tengah orang awam, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya, minimal kita harus salat tasbih sekali seumur hidup.
minimal. Kalau nggak bisa tiap tahun minimal sekali, harus itu. Ya. 6 harus. Ya. Dan keutamaannya sangat banyak dikatakan demikian. Ya. Maka di sini ana sampaikan hadis an salat tasbih, hadithu dhaif. Hadis semuanya tentang salat tasbih hadisnya dhaif, fihi Musa ibn Abdul Aziz. Di dalamnya terdapat ya Musa bin Abdul Aziz, dia itu tidak dikenal, matruk, ya majhul, ya. Tidak dikenal dan dia ditinggal di dalam sanad periwayatan hadis. Dan Syekh mengatakan falladhi yuridul khair, dan siapa yang menginginkan kebaikan, fahuwa mawjud fi salawatil masyru'ah. Ya, kebaikan itu banyak terdapat di salat-salat yang disyariatkan. Salli ya akhi salat duha. Kau bisa salat duha. Ya, ada kebaikan di salat duha, jelas dalilnya. Salli salatal lail. Kau bisa salat malam, salat tahajud, jelas dalilnya, jelas pahalanya. Wal witr, kau bisa salat witr. Wal rawatib ma'al faraid, ya, salat-salat rawatib atau salat sunnah ghair rawatib, jelas al-bab maftuh. Pintu untuk mendapatkan kebaikan dari salat-salat yang disyariatkan sangat banyak. Maka tidak perlu menyebutkan diri dengan salat-salat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai ya kitab ya usul sittah, dan selesai pula pertanyaan yang dilayangkan kepada Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita cukupkan insyaallah ya. Kalau kita lanjutkan di bulan depan, insyaallah kita bahas kitab yang baru ya, 6. Dan demikian belajar untuk mempelajari tulisan-tulisan para ulama, kitab demi kitab, bab demi bab, agar cara belajar kita ya jelas, belajar kita jelas ya. Dan demikian belajar orang-orang terdahulu, dan belajar seperti ini juga dalam rangka menghargai dan memuliakan tulisan para ulama yang mereka telah berjuang menulis, menyusun untuk memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada umat. Ya, maka siapa yang bisa membacakannya kepada jamaahnya, kepada kaumnya, kepada teman-temannya, maka dia bacakan untuk mendapatkan manfaat. Demikianlah belajar, tidak hanya sekedar tematik, ya. Karena tematik, ya, tidak ada yang keluar dari artinya orang yang belajar secara tematik itu tidak punya riwayat di dalam belajar. Tidak punya riwayat di dalam, artinya riwayat yang jelas. Tapi kalau kita belajar seperti ini, belajar apa? Belajar kitab Qawaidul Muthla, belajar kitab Silsilah Syarhul Rasail, belajar kitab Nawaqidul Islam, belajar kitab Tauhid, Usul Salasah, selesai ya, dengan guru ini, itu namanya belajar yang jelas ya. Untuk sukses dalam belajar seperti itu, semuanya tersusun dengan rapi, sebagaimana kita dulu belajar SD ya, belajar di SD, belajar di SMP, itu belajar pakai buku paket atau tematik gurunya ngajar. pakai buku paket ya. Kalau guru di sekolahan tematik nggak jadi anaknya, nggak jadi. Nah, tapi karena terbimbing dengan buku paket ya, yang ini kelas 1 semester 1 ada 1A, nanti ada pakai 1B di kelas semester 2-nya. Seperti itu, berjenjang, naik sedikit demi sedikit, sehingga berhasil selesai 6 tahun, selesai 3 tahun, selesai 3 tahun lagi. Ya, karena ya belajar dengan sistematis. Tapi kalau kita belajarnya hanya tematik saja, maka nggak jelas riwayat belajar kita, apa yang telah kita selesaikan, dan sangat sedikit manfaatnya. Ya, saya tidak katakan tidak ada manfaatnya, tapi sangat sedikit manfaatnya. Jadi walaupun belajar seperti ini membosankan bagi sebagian orang, ataupun dia jenuh belajar kitab atau banyak yang terulang, tapi di sisi lain demikianlah kita menempuh cara belajar ya, sebagaimana yang telah ditempuh oleh orang-orang terdahulu di dalam belajar. Kita baru belajar
seperti ini, misalkan usul sittah. Bagaimana lagi orang yang ikut pengajian ya tafsir Al-Qur'an 30 juz, ada 6.000 ayat lebih, dibahas per ayat. Ya, apakah setiap hari atau setiap pekan? Kira-kira berapa tahun habisnya? Ya, 6.000 lebih ayat. Kemudian hadis Bukhari dan Muslim, ya, ada sekian ribu, 6.000, 7.000 hadis. Itu diikuti mau berapa tahun selesainya? Apalagi kalau kajiannya sepekan sekali. Kira-kira berapa puluh tahun baru habis itu Sahih Bukhari. Tapi demikianlah belajar. Ya, hadis demi hadis, bab demi bab, ya pembahasan demi pembahasan, kitab demi kitab. Agar apa? Jelas kita belajarnya. Nah, taib. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.